Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepalsuan-kepalsuan penafsiran tentang kemunculan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Banyak sekali orang-orang yang selalu menafsirkan tentang kemunculan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dari dulu sampai sekarang penafsiran-penafsiran tersebut belum juga terbukti kebenarannya. Bahkan di media sosial banyak sekali beredar konten-konten yang menceritakan tentang Imam Mahdi dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda. Banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Karena kebanyakan hadis-hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dan hadis-hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah, dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Setelah saya coba mengkoreksi dan mencari tahu, bahwa sebagian ada yang menggunakan hadis sahih, dan sebagian lain juga tidak sedikit yang menggunakan hadis-hadis doif bahkan palsu. Kepalsuan penafsiran tentang kemunculan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Ada ustadz yang mengatakan bahwa Imam Mahdi akan diutus pada usianya yang ke-40 tahun. Dan ustadz itu mengatakan bahwa di tahun 2015 Imam Mahdi sudah berusia 35 tahun. Dan akan dibayat di tahun 2020 di Mekah. Namun apa yang terjadi? Tahun 2020 sudah berlalu dan sampai sekarang Imam Mahdi belum juga muncul. Dan semua penafsiran-penafsiran tersebut belum juga terbukti kebenarannya. Imam Mahdi yang disebutkan pada hadis tersebut, bahwa saat ini Imam Mahdi sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Apakah benar demikian? Namun sayangnya ustadz yang menyampaikan tentang hadis ini tidak menjelaskan secara rinci. Hadis Nabi tersebut terdapat dari kitab apa dan kualitasnya bagaimana? Hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi akan muncul pada usia 40 tahun, terdapat di beberapa kitab hadis. Di antaranya Musnad As-Samin, Al-Mujam Al-Kabir, Al-Fitan, As-Sunan dan yang terakhir kitab Tarikh Dimas. Tapi yang jadi masalah, bahwa ustadz tersebut menyebutkan bahwa Imam Mahdi di tahun 2015 sudah berusia 35 tahun dan di tahun 2020 Imam Mahdi sudah berusia 40 tahun. Dari mana dia tahu itu dan bagaimana kualitas hadis yang dia sebutkan ini? Jika ustadz itu benar dengan apa yang dia sebutkan, pastilah Imam Mahdi sudah dibayat di tahun 2020. Tapi kenyataannya apa yang ustadz sebutkan itu sampai sekarang ini belum juga terbukti kebenarannya. Berarti hadis yang disampaikan oleh ustadz tersebut adalah hadis doif. Dan kepalsuan selanjutnya, terkait bahwa Imam Mahdi itu berklan Bani Tamim. Dan katanya Bani Tamim ini adalah klan terkuatnya ada di Qatar. Berarti Imam Mahdi itu adalah keturunan Bani Tamim yang ada di Qatar. Padahal fakta yang sebenarnya dalam catatan sejarah, bahwa Bani Tamim ini tersebar luas bukan hanya di Qatar saja, ada juga di Oman, di Irak dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga orang-orang penting dari klan Bani Tamim yang tersebar selain di Qatar. Memang ada hadis Nabi terkait hal itu, potongan hadis tersebut yang artinya, nanti di akhir zaman kalian berpegang teguh dengan pemuda dari Bani Tamim. Hadis ini ada di dalam riwayat At-Tabrani. Namun, menurut Imam Al-Haytami dalam kitab Majma' Al-Jawaid, kualitas hadis terkait Imam Mahdi itu berasal dari Bani Tamim hadisnya munkar. Artinya hadis munkar ini kedoifannya sangat parah dan tidak bisa dijadikan landasan. Ada hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya nanti di akhir zaman suku yang terkuat melawan Dajjal adalah suku Bani Tamim. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan Imam Mahdi. Artinya Imam Mahdi dari Qatar itu hanya mengada-ngada karena ustadz itu bilang sebelumnya bahwa Imam Mahdi sudah ada di Madinah kok tiba-tiba Imam Mahdi ada di Qatar. Artinya selain hadis yang digunakan oleh ustadz tersebut tidak sahih dan juga ustadz itu tidak konsisten dengan apa yang disampaikan. Saya berbagai informasi ini agar sobat semua sadar, dan tidak mudah langsung percaya terhadap semua hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi.
Karena dari hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi sebagian besarnya adalah hadis doif. Kita juga harus tahu, bahwa sebagian kelompok seringkali memanfaatkan hadis-hadis yang terkait dengan Imam Mahdi ini untuk memobilisasi massa, melakukan kekerasan, melawan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai musuh. Jadi agar kita semua bisa berjumpa dan mengetahui keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, marilah kita semua lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa secara langsung mengetahui keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tanpa mendengarkan lagi cerita-cerita dari orang lain yang belum tentu kebenarannya. Oke sobat semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.